Iwan. Ibu, ini Bu, terkait kan di situ untuk planning kegiatan saya itu pertama adalah konsultasi Bu, serta koordinasi terkait kegiatannya Bu ya. Ini kan yang saya tuh kegiatannya cuma 3 Bu ya, usulan yang kemarin itu bikin form syarat terima obat, terus yang berita acara kesalahan pemberian obat sama pembuatan media explainer itu ya. Terus kan ini untuk yang agenda di hari pertama ini, saya kan bikin surat persetujuan dulu Bu ya, maksudnya apakah sudah ACC dari hapus gitu Bu terkait kegiatan ya gitu Bu. Nah itu sih memang untuk rancangannya sih saya untuk konsepnya udah ada Bu. Ini kayak gini surat, cuma apakah memang perlu kop surat atau enggak Bu? Kop Gunung Sadu. Oh iya. Selesai ini. Jadi nanti paling bentuknya cuma langsung tanda tangan Bu. Sini langsung nanti Ibu soal komentar di sini tanda tangan. Kemarin saya lihat dari format yang di Cirebon Bu 2019. Kemudian kalau untuk konsep yang form serah terimanya saya belum siapkan banget Bu, tapi mudah-mudahan nanti di minggu-minggu ini saya udah ketemu konsep keseluruhan. Jadi nanti pas ketika minggu kedua pas saya memang sudah mulai masuk tahapan pelaksanaan untuk yang pembuatan form serah terima obat, nanti mungkin ada yang pertama nanti saya mengajukan ke Ibu untuk usulan form serah terimanya seperti apa gitu Bu. Ya nanti saya tinggal pelaksanaan. Mungkin nanti saya bakal ngelampirin pengisiannya untuk form serah terima obat. Jadi setiap pelaksana pelayanan obat langsung diisi nama pasien, nanti mereka juga tanda tangan Pak atau Paraf gitu. Nanti mungkin untuk laporan ini saya lampirin Bu data-datanya itu. Mudah-mudahan sih nggak terlalu banyak. Jadi misalkan satu form bisa untuk berapa orang gitu. Iya, bisa lebih banyak. Iya. Terus kemudian untuk yang keduanya orang yang berita acara kesalahan pemberian obat kan itu saya hanya buat format Bu, bikin format ada jadi ketika terjadi kesalahan pemberian obat pasien ngisi, jadi berita acaranya kita ngisi jadi dalam arti itu kejadian tanggal segini pasien A salah ngambil obat yang harusnya untuk resep pasien B gitu. Nah, itu kesalahannya kenapa, terus tindak lanjutnya apakah kita langsung tukar resep atau gimana gitu untuk yang saya lakuin gitu. Jadi setiap kali ada kejadian gitu kita tulis gitu. Ya, sebenarnya kan udah ada di form KNC Bu ya, kejadian nyeri cedera, cuma mungkin ini hanya untuk lebih spesifik untuk kesalahan pemberian obat. Kan kalau KNC memang sudah potensialnya Bu ya. Ini hanya untuk ketika ini salah ngasih obat nih gitu, tapi maksudnya biar kita bukti telusurnya ada, sempat terjadi kesalahan pemberian obat di tanggal sekian. Spesifik jenis ini ya. Betul Bu, jadi hanya itu aja kesalahan pemberian obat. Kemudian kalau yang media explainer memang saya belum bikin konsep secara untuk nanti di printnya seperti apa. Cuma kan memang kalau untuk waktu pelayanan obat itu sebetulnya puskesmas nggak ada Bu ya. Kan kalau yang ada itu memang saya lihat di Permenkes yang tentang ini Bu, rumah sakit memang ada itu. Jadi di rumah sakit itu kan pelayanan resep non racikan maksimal 15 menit gitu Bu ya. Kalau untuk yang racikan 30 menit. Nah, itu saya mau coba terapin di sini gitu Bu. Jadi setidaknya pasien itu kan tahu. Itu mau diumumin gitu. Ya nanti ada sosialisasi. Sebenarnya kan salah satu indikator di apotek itu ada ya kan tentang obat yang waktu obat. Mungkin nanti ada dokumen tambahannya, mungkin saya bakal sampling juga Bu pasien resep A berapa lama, nanti saya bikin pakai stop juga. Memang walaupun di sininya saya sih nggak masukin untuk sampai tahap pelaksanaan, cuma sampai sosialisasi. Jadi nanti saya sosialisasikan dulu sama pasien bahwa jadi kalau misalkan obatnya diracik untuk anak biasanya misalkan ada sekian menit. Jadi kalau misalkan belum 30 menit ya sabar dulu gitu, ditunggu dulu gitu. Ya betul Bu. Jadi supaya mereka nggak saling buru-buru masuk dari ke loket obat gitu. Itu sih Bu untuk planningnya. Udah masuk kan Bu kira-kira? Tadi yang surat izin itu kalau permintaan permohonan izin itu surat izin pelaksanaan aktualisasi ini kan ceritanya dari Pak Iwan kan. Nah ini
jadi dari puskesmas Bu ngasih izin ke saya buat di sini gitu Bu. Nah, nggak maksudnya ini permohonan atau apa nih? Iya, surat Oh, saya pikir itu surat izin permohonan. Maksudnya kalau permohonan nggak usah pakai form kalau udah jadi izin baru gitu. Jadi ini pakai kopi Bu ya. Jadi nanti lebih resmi gitu kan Bu ya. Iya, maksudnya dikeluarin dari puskesmas kan. Iya. Untuk pelaksanaan. Berarti untuk ini nanti surat izin pelaksanaannya dari Ibu atau dari atas namanya ke Pak Kamriti atau gimana? Potong aja di bawahnya ada mentor kan ya? Di sini sih mentor, nanti kalau memang perlu 2 kolom nanti saya tambahin kolom 1 memang dari asisten mentor, yang keduanya dari asisten kepala puskesmas gitu kan. Dua aja. Di sini asisten. Ini begitu Bu, ini untuk planningnya sih. Ini sih saya usahakan selesaikan sampai besok Bu, karena memang kalau dari segi waktunya untuk pembuatan itu sampai tanggal, sebenarnya masih lama ya, sampai tanggal 27 itu udah mulai saya buat formnya. Jadi nanti di tanggal 30-31 kurang lebih sekitar hari Senin Selasa itu udah jadi, udah ditandatangan gitu. Jadi memang minggu depannya udah di hari Rabu Kamisnya udah mulai pelaksanaan buat form serah terima obat buat pasien gitu. Senin Selasa minggu depan Kamis ada ya? Senin Selasa Senin apa? Kamis Oh iya. Nah, Bapak yang penting kan setidaknya udah ada ini ya. Ya, siap. Ini juga saya untuk penyiapan dulu sih Bu, soalnya ini kan itu juga tanggal apa saya tandain Bu, merah kan Bu. Memang setidaknya nanti untuk pengusulannya nanti saya di tanggal 56 Bu. Jadi nanti saya hanya nyiapin rancangannya dulu. Kalau udah saya buat, Bu ini gimana? Sekiranya memang perlu koreksi atau perbaikan nanti saya perbaiki gitu. Itu paling. Salah tantangan ini lancar. Amin. Kasih Bu. Nanti pengen saya udah bikin notulensinya Bu, cuma memang belum saya detailkan Bu terkait hari ini. Rencananya apa aja, nanti pembahasannya apa tadi Bu terkait yang tadi nanti Ibu sama saya yang tanda tangan di sini. Untuk dokumen nanti paling foto dari video. Terima kasih Bu.